Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para mahasiswa dan mahasiswi, para ikhwan dan akhwat, ustaz dan ustazah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah matkul manhaj. Pada kesempatan siang hari ini adalah pertemuan yang keempat, membahas kitab Manhajus Salafis Salihi wa Hajatul Ummati Ilaih. Manhajus Salafis Salihi, metode beragamanya pendahulu yang saleh, wa Hajatul Ummati Ilaih, dan hajat kebutuhan umat kepada manhaj yang mulia ini. Sampai halaman 5, paragraf atau alinea yang kedua, baris yang ketujuh dari atas, halaman 5. Beliau mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashabahu fi akhir hayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adha, beliau memberikan mau'idhah, memberikan nasihat dan wejangan kepada ashabahu, para sahabatnya radhiyallahu anhum, fi akhir hayatihi, di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau'idhatan balighatan, mau'idhatan dengan nasihat atau wejangan, balighatan yang sangat mendalam. Jadi nasihat itu benar-benar terasa sampai ke lubuk hati mereka para sahabat. Atharat fihim, atharat, yang nasihat tersebut mempengaruhi fihim, pada diri mereka para sahabat. Bakat minhal uyunu, bakat
yang menangis minha disebabkan nasihat tersebut al-uyunu, mata-mata para sahabat. Jadi mata-mata mereka menangis disebabkan nasihat tersebut. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ka'annaha, seakan-akan nasihat itu adalah mau'izatu, nasihat yang disampaikan oleh muwaddi'in, seorang yang hendak berpisah. Jadi seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan yang disampaikan oleh seorang yang hendak berpisah. Fa'ausina, maka wasiatilah kami, berikanlah kepada kami wasiat. Jadi para sahabat minta diberi wasiat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian, aku wasiati kalian. Wasiat itu nasihat yang sangat mendalam. Bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ati, dan mendengar serta mentaati pemimpin. Aku wasiati kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'atu liman, kata Syekh. As-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan mentaati, liman, terhadap siapa? Maka dijawab oleh Syekh, liwulati umuril muslimin. Liwulati, terhadap orang-orang yang mengurus umuril muslimin, perkara-perkara urusan-urusan kaum muslimin. Jadi nasihat itu, mendengar dan taat itu ditujukan, jadi kita sebagai rakyat mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waliul amri. Kemudian was-sam'i wa ta'ati, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, wa in ta'amara, sekalipun yang memerintah atau menjadi amir pemimpin, 'alaikum, atas kalian, adalah 'abdun, seorang budak. Walaupun pemimpin kalian hanyalah seorang budak, maka wajib atas kalian tetap untuk mendengar dan taat. Fa'innahu man ya'ish minkum, fa'innahu, maka sungguhnya, man, siapa di antara kalian, ya'ish, yang hidup. Fa'innahu, maka sungguhnya, man, siapa di antara kalian, ya'ish, yang hidup, minkum, di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi siapa di antara kalian yang hidup, ya, maksudnya hidup sudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Orang-orang Islam akan berselisih. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang bisunnati, dengan sunnahku. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wa sunnatil khulafa'i, dan sunnahnya para khalifah. Para khalifah itu penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat Islam. Ar-Rasyidin,
yang selalu menunjuki umat, membimbing umat. Itu makna ar-rasyidin. Al-mahdiyyin, lagi senantiasa berada di atas hidayah. Jadi selain mereka selalu menunjuki umat, mereka juga berada di atas bimbingan dari Allah Ta'ala. Min ba'di, dari sepeninggalku, dari sesudahku. Min ba'di, dari sesudahku, yaitu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini saudara-saudari sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, para ustadz dan ustadzah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, lalu mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak, yang pada hakikatnya budak itu tidak layak, tidak berhak untuk menjadi pemimpin, namun apabila mereka memimpin, maka kita wajib mendengar dan taat. Dan Nabi menghabarkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita yang hidup sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Maka solusi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita berpegang teguh dengan sunnahnya beliau dan sunnah para al-khulafa. Kemudian beliau mengatakan tamassaku biha, tamassaku, berpegang teguhlah kalian biha, dengannya. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat sebagai solusi ketika kita menghadapi perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umat Islam. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, wa'addu, dan gigitlah 'alaiha, sunnahku dan sunnah para sahabatku, bin nawajid, dengan gigi-gigi geraham. Artinya disuruh kita tidak melepaskannya, seakan-akan kita menggigitnya dengan gigi geraham kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Jadi perkara-perkara baru yang diada-adakan itu kita disuruh untuk berhati-hati. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan itu dinamakan bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin, maka sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan itu bid'atun, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu bid'atin, setiap bid'ah itu dhalalah, adalah kesesatan. Maka hendaknya setiap dari kita ini memperhatikan ibadahnya. Apakah ibadahnya masih berupa bid'ah? Jika ibadahnya berupa bid'ah, ditinggalkan. Karena kita beragama itu mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti si fulan dan si alan. Apabila ibadah kita masih bercampur dengan bid'ah, tinggalkan bid'ahnya. Kerjakan yang ada sunnahnya. Kalau kita belum memahami mana yang sunnah, mana yang disyariatkan, pelajari mana yang disunahkan. Jangan malah kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita lebih cenderung kepada bid'ah-bid'ah. Jangan. Jadi kerjakan yang sunnah, perhatikan yang sunnah, tinggalkan bid'ah-bid'ah yang diperbuat, dibikin-bikin oleh manusia. Taib. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin, dan setiap kesesatan itu finnar, tempatnya di dalam api neraka. Setiap kesesatan itu finnar, di dalam api neraka. Nah, di sini sebagaimana di footnote di Al-Hamish, di catatan kaki yang pertama kalau dilihat di bawah adalah akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud fi sunanihi, dalam sunannya, tidak saya baca semua ya. Wa Tirmidzi fi jami'ihi, dan juga oleh Imam Tirmidzi dalam kitab jami'nya. Jadi kitab yang disusun oleh Imam Tirmidzi terkadang disebut dengan sunan,
dan terkadang disebut dengan jami'. Kenapa demikian? Kenapa berbeda dengan kitab Sunan Abi Dawud? Sebab At-Tirmidzi lebih luas. Kalau Sunan hanya membahas tentang fikih-fikih Islam, hadis-hadis yang terkait dengan ahkam, hukum-hukum agama Islam. Kalau Jami' ada tambahan hadis-hadis lain walaupun tidak terkait dengan hukum-hukum Islam, maka dikatakan Jami', satu kitab yang menghimpun. Waqala, dan beliau berkata, Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi sunanihi, dalam kitab sunannya. Wal Imamu Ahmadu, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad fi musnadihi, dalam kitab musnadnya. Ya. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Yang lainnya tidak perlu saya baca, insyaallah hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Tidak perlu diragukan lagi tentang kesahihannya. Kita lanjutkan. Hadhihi wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi, inilah wasiyatu, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ummatihi, yang ditujukan kepada umatnya. Jadi inilah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. An tasira, agar umatnya berjalan. An tasira, agar umatnya berjalan ala manhajis salafis salihi, ala manhajis salafis salihi, di atas metode beragamanya pendahulu yang saleh. Jadi inilah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya, antasira, agar berjalan ala manhajis salafis salihi, di atas manhajnya generasi terdahulu yang saleh. Li'annahu, karena sungguhnya manhaj as-salafi salih adalah tariqun najati, adalah jalan keselamatan. Jadi manhaj, metode beragamanya as-salafi salih adalah jalan keselamatan. Wahada, dan ini kama, sebagaimana fi qaulihi jalla wa ala, sebagaimana fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah, di dalam firman Allah, Jalla wa ala, Jalla yang maha besar, wa ala dan maha tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, al-ayah ats-tsalitsatu wal khamsuna wal mi'ah, ayat 153. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza, dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus tersebut. Jadi Nabi menyuruh, atas perintah Allah, menyuruh umatnya untuk, terutama para sahabatnya, untuk mengikuti jalan beliau yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan syaitan. As-subul di sini dijelaskan adalah jalan-jalan syaitan, sebagaimana datang di dalam penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, yaitu jalan-jalan syaitan. Fatafarraqa bikum, niscaya jalan-jalan syaitan itu akan mencerai-beraikan kalian, akan menjauhkan kalian an sabilih, dari jalannya Allah. Kenapa kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang banyak yang dibuat-buat oleh manusia itu?
Karena jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kita dari jalannya Allah. Dan betul, sudah banyak ya yang dulu ngaji, sekarang naudzubillah min dzalik tidak ngaji lagi. Yang dulu belajar di pesantren sunnah, sekarang tidak lagi belajar di pesantren sunnah. Kenapa demikian? Karena mereka dicerai-beraikan oleh syaitan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka lebih mengikuti jalan-jalan syaitan. Baik, saya beri contoh ya. Ikhwan dan akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi, saudara-saudari sekalian. Banyak di antara jamaah itu mengeluh. Katanya ketika hijrah atau meninggalkan kemaksiatan dia yang lama, itu hidupnya bertambah susah. Ada yang sesudah hijrah, dia ngaji sunnah, belajar tauhid, meninggalkan kesyirikannya, meninggalkan bid'ah-bid'ahnya, itu ekonominya tambah merosot. Cerita ke saya, hutangnya tambah banyak. Tapi ada yang istiqomah tetap di atas manhajus salafis shalihin, ada yang kemudian luntur karena diuji dengan futur, patah semangat, lemah semangatnya. Katanya ada yang mengatakan demikian, saya kok sudah sholat berjamaah di masjid, sudah ikut kajian, hidup saya kok semakin susah. Padahal dia lupa, pohon itu semakin tinggi menjulang, semakin kencang angin menerpanya. Dan dia lupa, ujian yang dia alami belum seberapa dibandingkan ujian dan cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Dia loh tidak dibunuh orang, dia loh tidak dipukuli orang, disakiti orang, dihalang-halangi orang. Dan dia masih bisa hidup di negerinya, tidak terusir dari negerinya. Coba bayangkan, para nabi ada yang terusir dari negerinya, ada yang meninggal dibunuh oleh kaumnya, ada yang dilukai dan disakiti seperti Rasulullah SAW oleh kaumnya. Demikian pula para sahabat. Maka saya nasihatkan kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti perkuliahan ini, tetaplah Anda sekalian istiqomah, antum sekalian istiqomah di atas manhajus salafis shalihin. Jangan cukur jenggot yang sudah pelihara jenggot ya. Jenggotnya jangan dicukur, tetap dipelihara. Kemudian yang celananya sudah tidak isbal lagi, jangan memakai celana yang isbal lagi. Bagi akhwat-akhwat yang jilbabnya sudah besar, jangan kemudian lepas kerudung dan jilbab. Bagi yang sudah bercadar, diupayakan untuk istiqomah. Jangan kita mengikuti jalan-jalan syaitan. Karena jalan-jalan syaitan itu sebagaimana firman Allah, fatafarraqa bikum, akan mencerai-beraikan kalian, menjauhkan kalian ang sabilih, dari jalannya Allah. Dzalikum, yang demikian itu, wassakum bihi, Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, agar kalian memegang teguh jalannya Allah, berjalan di atas jalannya Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa, menjaga diri kalian. Menjaga diri dari apa? Dijelaskan oleh Syekh, lihat di kitabnya halaman 6 baris yang keempat, tattaqunan nar, tattakuna, kalian menjaga diri kalian, an-nar, dari siksa api neraka. Sekarang ya saya mau tanya, apakah kalau kita meninggalkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, kita meninggalkan
manhajus salafis sholihi, ada jaminan kita pasti kaya? Apakah kalau kita berbuat kesyirikan, datang ke dukun, minta pesugihan, minta diberi kekayaan, apakah ada jaminan dukun bisa membuat kita kaya? Apakah kalau kita berbuat bid'ah, kehidupan kita lebih baik? Kita ini kurang sabar, kurang istiqomah. Kalau kita mau sabar, mau istiqomah, insya Allah akan meluaskan rezeki kita dengan izin. Kadang-kadang rezeki Allah itu datangnya tidak kita perkirakan sebelumnya, kita tidak duga sebelumnya. Dan begitulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berjanji dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dalam surah At-Talaq surat nomor 65 ayat nomor 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah berfirman, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuk dirinya jalan keluar. Jadi orang yang mau bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jalan keluar. Diberi apa? Jalan keluar. Diberi solusi. Karena manusia itu baik dia orang yang bertakwa maupun orang yang tidak bertakwa itu pasti memiliki problem kehidupan. Ada ujian yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala. Allah pasti mengujinya. Namun yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, orang yang bertakwa diberi jalan keluar, diberi makhraj, diberi solusi. Tetapi yang tidak bertakwa, mereka dibiarkan mencari makhraj, mencari jalan keluar dan solusinya sendiri tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita memilih yang mana? Yang mau diberi solusi, diberi jalan keluar, atau kita memilih tidak mau diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita lanjut. Jadi tattaquna, halaman 6 baris keempat, tattaquna an-nara. Kalian jaga diri kalian, kalian lindungi diri kalian dari an-nara, api neraka. Wa tattaquna, dan kalian jaga diri kalian ad-dhalala, dari kesesatan. Kalian jaga diri kalian dari kesesatan. Wa tukhalifuna, dan kalian selisihi al-firaqad dhallata. Al-firaqa, kelompok-kelompok ad-dhallata yang sesat. Jadi jangan diikuti kelompok-kelompok sesat itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ngaji atau pengajian, ya pengajian. Baca kitab, ya, menjelaskan ayat Al-Quran, menjelaskan hadis, membaca kitab para ulama, atau kita yang hafal hadis dan ayat, menukil hadis dan ayatnya, menukil ayat dan hadisnya, begitu sudah. Jangan pengajian isinya serang sana, serang sini, menjelekan sana, menjelekan sini, apalagi yang dijelek-jelekan adalah pemimpinnya, pemerintahnya, atau pengajian diiringi dengan musik-musik yang haram, mendatangkan bidu wanita, penyanyi-penyanyi, atau yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Selisih, kita wajib menyelisih kelompok-kelompok yang sesat. Tasiruna, kalian berjalan alal manhajis salimi. Tasiruna, kalian berjalan
alal manhajis salimi, di atas metode beragama yang selamat, hatta hingga talhaqu, kalian bergabung dan menyusul binabiyikum, menyusul nabi kalian, hatta talhaqu, hingga kalian berjumpa, bergabung, menyusul binabiyikum, nabi kalian, bi ashabihi, bergabung dengan para sahabatnya, wa atba'i, dan pengikutnya. Kemudian Syekh mengatakan, waman yatamassaku bihada, waman, dan barang siapa yatamassaku, yang berpegang teguh, bihada, dengan ini, dengan manhaj ini, metode beragama ini, khususnya terlebih, fi akhiriz zamani, di akhir zaman. Saya ulangi, waman yatamassaku, barang siapa yang berpegang teguh, bihada, dengan manhaj metode beragama ini, khususnya terlebih, fi akhiriz zamani, di akhir zaman, fasayalqa, maka dia akan mendapatkan atau menemui, atau menjumpai, ya, ta'aban, kelelahan, minan nasi, dari manusia. Pasti dia akan menjumpai, mendapati kelelahan dari manusia. Manusia membuat dirinya lelah. Wal mukhalifin, dan orang-orang yang menyelisihinya. Sayalqa, maka dia akan menjumpai, akan menemui, akan mendapatkan ta'niban, celaan, cacian. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW pasti dicaci, ya. Tapi cobalah kita sabar, kita istiqomah. Saya yakin, ya, orang yang mencaci itu tidak akan lama akan berhenti, lelah sendiri mencaci. Apa mungkin mau mencaci kita terus-menerus? Tidak mungkin. Mereka akan lelah sendiri mencaci. Wa tahdidan, dan akan menemui ancaman, diancam, kajiannya dibubarkan, ya, diancam akan diusir dari kampung, diancam kalau meninggal tidak ada orang kampung yang mau bertakziah kepadanya. Itu kan ancaman-ancaman. Fayahtaju, maka dia membutuhkan ila sabrin, kepada kesabaran. Butuh kepada kesabaran. Rasulullah dulu juga begitu, di awal-awal dakwahnya, dicaci maki, diancam, tapi beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang sabar, manusia yang sabar. Sayalqa, maka dia akan mendapatkan, ya, mughriyatin, hal-hal yang merusak, ya, lisarfi, untuk memalingkan dirinya, an hadat tariqi, dari jalan ini. Jadi akan mendapatkan hal-hal yang merusak, yang mana itu bisa memalingkan dirinya dari jalan ini. Saya ditemui oleh seorang laki-laki, seorang bapak. Dia bertanya kepada saya tidak mau cerita tentang isi pertanyaannya, tetapi intinya adalah setelah beliau berhijrah, beliau duduk di majelis sunnah, ternyata istrinya minta cerai. Bahkan mertuanya menyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Na'udzubillah. Kasihan. Ujian-ujian didapatkan oleh ikhwan-ikhwan kita yang berupaya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian watahdidati targhibin wa tarhibin, dan juga ancaman-ancaman yang ancaman itu terkadang targhibin, berupa ancaman tapi isinya adalah mengajak untuk cinta kepada mereka. Targhibin wa tarhibin, atau ancaman untuk menakut-nakuti, ya,
minal firaqid dhallati, dari kelompok-kelompok yang sesat, wal manahijil munharifati, dan dari metode-metode beragama yang menyimpang. Yahtaju ila sabrin, maka hal itu membutuhkan kepada kesabaran. Tapi sampai di sini aja pembahasannya. Sekarang kita simpulkan ya. Siapkan alat tulisnya untuk menulis ya. Ya. Tapi insya Allah kan setiap selesai perkuliahan saya simpulkan, lalu saya share kepada Pak Tri sehingga bisa dibaca oleh semuanya. Tolong dibaca-baca ya. Terus kalau ada rekamannya Pak Tri bisa di-share kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, usaha dan usaha yang mengikuti perkuliahan ini ya, supaya antum semuanya, Anda sekalian itu memiliki manhaj yang kuat dan kokoh sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah meninggalkan manhajus salafis shalihin. Kesimpulan yang pertama, satu, ringkasan materi ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menasihati para sahabatnya, di akhir hayatnya, akhir hayat itu akhir kehidupannya, dengan nasihat yang mendalam, dengan nasihat yang mendalam. Taib. Yang kedua, jadi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabatnya di akhir hayatnya dengan nasihat yang mendalam. Yang kedua, nasihat tersebut ya, membuat para sahabat menangis, hati mereka takut, jadi nasihat tersebut membuat para sahabat, yang kedua ya, menangis dan hati mereka takut. Kemudian yang ketiga, wasiat Rasulullah yang pertama, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah agar umat Islam bertakwa. Sudah wasiat Rasulullah SAW yang pertama agar umat Islam bertakwa, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun seorang budak. Ini kalau kita baca hadis ini dan faham, luar biasa. Jadi perintah dari Nabi untuk bertakwa, kemudian setelah bertakwa mendengar dan taat ya kepada pemimpin ini, bukan pemimpin yang baik saja yang didengar dan ditaati ucapannya, tapi budak sekalipun, seorang yang tidak layak menjadi pemimpin pun ditaati dan ya didengar dan ditaati. Baik. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa
akan terjadi banyak ya, perselisihan sesudah wafatnya beliau. Sesudah wafatnya beliau. Saya ulangi ya, tidak usah khawatir. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya akan terjadi banyak perselisihan sesudah wafatnya beliau. Baik. Yang kelima, solusi dari perselisihan tersebut, adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khalifah. Jadi sunnah Nabi dan sunnah para khalifah ini. Yang keenam, Nabi SAW memperingatkan kita dari bid'ah, memperingatkan kita dari bid'ah. Nabi SAW memperingatkan kita dari bid'ah. Yang ketujuh, seorang yang berjalan di atas manhaj salaf pasti akan menemui ya celaan, atau akan mendapatkan akan mendapatkan celaan, kemudian ancaman, ya, celaan, ancaman, dan sebagainya, DSB. Maka wajib baginya untuk bersabar. Baik, ini saja. Jadi ada 7 ya ringkasan materi, saya bacakan sebagai penutup ya. Yang pertama, Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya di akhir hayatnya beliau dengan nasihat yang mendalam. Yang kedua, nasihat tersebut membuat para sahabat menangis dan hati mereka takut. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW yang pertama adalah agar umat Islam bertakwa, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun seorang budak. Maka mari kita perbaiki. Di zaman ini banyak kelompok-kelompok yang mengajak umat Islam untuk mencaci maki pemimpinnya. Setiap hari pembicaraan di grup-grup WA mereka mencaci maki pemimpin. Tidak demikian ajaran Rasulullah. Yang keempat, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya akan terjadi banyak penyelisihan sudah wafatnya beliau. Perselisihan itu akan banyak terjadi. Kemudian yang kelima, solusi dari perselisihan tersebut adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Sudahlah, pegang teguh sunnah Nabi, sunnah para sahabat, kita tidak akan berselisih. Alhamdulillah sampai detik ini orang satu kita tenang hidupnya ya. Yang keenam, Nabi SAW memperingatkan kita dari bid'ah. Yang ketujuh, seorang yang berjalan di atas manhaj salaf pasti akan mendapatkan celaan, ancaman, dan sebagainya. Maka wajib baginya untuk bersabar. Demikian perkuliahan hari ini yang bisa disampaikan.
Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Alafu minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.